turning on your home computer to read the day's newspaper. Halo, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Andreas Tianda. Saya bersama rekan-rekan saya adalah mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Teknik, Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Pemisahan dan Pemurnian akan menjelaskan tentang beberapa jenis alat yang ada pada proses destilasi. Baik, silahkan Anggi Gufron dan Latifah memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Gufron. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Komalasari selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pemisahan dan Pemurnian. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Latifah. Video ini jangan di skip, ditonton ya sampai habis. Yuk, kita langsung ke videonya. Baik, yang pertama ada destilasi vakum. Definisi destilasi vakum. Destilasi vakum adalah salah satu jenis destilasi di mana destilasi itu adalah proses pemisahan dua atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah. Sedangkan destilasi vakum adalah suatu destilasi di mana prosesnya berlangsung pada tekanan di bawah kondisi normal 1 atm, yaitu sekitar tekanan 0,4 atm. Tekanan diturunkan dengan cara menghubungkan perangkat destilasi dengan pompa vakum. Prinsip kerja dan tujuan destilasi vakum. Prinsip kerja dari destilasi vakum ini adalah memisahkan dua atau lebih komponen dalam satu campuran yang sensitif terhadap suhu atau temperatur tinggi, sehingga harus dilakukan dengan cara menurunkan tekanan permukaan lebih rendah dari 1 atm. Tujuan dari destilasi vakum berdasarkan prinsipnya adalah untuk memisahkan dua atau lebih komponen dalam satu campuran yang sensitif terhadap suhu tinggi sehingga tekanan diturunkan agar destilasi dapat dilakukan pada suhu rendah. Rangkaian alat destilasi vakum dan fungsinya. Yang pertama ada hot flat, berfungsi sebagai sumber panas. Yang kedua ada penangas air, berfungsi sebagai penahan suhu agar tetap pada suhu tertentu. Yang ketiga statitif, berfungsi sebagai penahan atau penyangga. Yang keempat ada klem, berfungsi sebagai penjepit. Yang kelima ada labu destilasi, berfungsi sebagai tempat campuran yang akan dipisahkan. Yang keenam ada adapter, berfungsi penghubung antar kondensor dengan labu dan termometer. Yang ketujuh ada termometer, berfungsi untuk mengukur suhu zat yang telah menguap. Yang kedelapan ada kondensor lebbing, berfungsi sebagai pendingin uap agar berubah menjadi fasa cair. Yang ke-9 ada selang, berfungsi mengalirkan air ke kondensor sebagai pendingin. Yang ke-10 ada receiver, berfungsi sebagai penghubung antar kondensor dengan tempat penampung. Fungsi kedua destilat dan juga menghubung antar perangkat destilasi dengan pompa vakum. Yang ke-11 ada Erlenmeyer, berfungsi sebagai penampung destilat. Yang terakhir ada pompa vakum, berfungsi sebagai untuk menurunkan tekanan. Cara kerja destilasi vakum. Zat yang akan didestilasi ditempatkan di dalam labu destilasi. Labu destilasi tersebut dihubungkan dengan adapter dan dihubungkan dengan termometer pada bagian atas. Sedangkan pada bagian sampingnya dihubungkan dengan kondensor. Kondensor selanjutnya dihubungkan dengan receiver yang mempunyai cabang dua. Cabang pertama dihubungkan ke pompa vakum dan cabang kedua dihubungkan dengan Erlenmeyer untuk menampung destilat. Jika pada destilat, biasa semakin tinggi suhu semakin banyak destilat yang didapatkan. Namun hal ini tidak berpengaruh pada destilat vakum. Ini disebabkan karena zat yang akan dipisahkan dengan destilasi vakum adalah zat yang sensitif terhadap suhu tinggi. Jadi pada destilasi vakum, apabila suhu rendah, kita masih tetap dapat memperoleh destilat dengan cara menurunkan tekanan atau dihubungkan ke pompa vakum.
Nah, apa itu destilasi uap? Destilasi uap adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari zat cair dalam campuran zat cair. Adapun rangkaian alat destilasi uap terdiri dari destilator, kondensor, dan penampung. Prinsip kerja dari destilasi uap adalah dengan menguapkan air yang berada di dalam tangki destilasi sehingga berubah menjadi steam. Bejana diisi dengan air, kemudian bagian atasnya diletakkan bahan alam yang mengandung minyak. Air di dalam bejana dididihkan sampai menguap dan menjadi steam. Kemudian steam melewati tumpukan sampel dan membawa minyak yang terdapat di dalamnya. Steam yang telah membawa kandungan minyak tersebut kemudian didinginkan pada kondensor. Steam akan melewati pipa spiral di dalam kondensor dan di luar pipa spiral akan dialiri air pendingin yang ditampung dalam waterbed sirkulator. Setelah steam didinginkan, maka akan keluar dalam bentuk kondensat berupa hydrosol. Kemudian hydrosol dipisahkan dengan minyak untuk mendapatkan produk minyak esensial yang diinginkan. Semakin besar laju alir steam, maka difusi uap pada permukaan bahan baku akan semakin baik dan menghasilkan produk minyak yang optimal. Apa itu destilasi sederhana? Destilasi sederhana juga merupakan teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Mari kita melakukan suatu kegiatan untuk memahami destilasi sederhana. Langkah pertama, kita mengambil aseton dan air dalam labu destilasi. Masukkan termometer ke bagian ujung dari atas labu desnila yang berfungsi untuk mengatur suhu. Kemudian sambungkan termometer ke kondensor air. Selanjutnya, kondensor memiliki air dingin yang mengalir melalui jaketnya agar suhu tetap dingin. Letakkan gelas beker di bagian bawah ujung untuk menampung hasil dari destillat. Selanjutnya, panaskan campuran dengan memperhatikan termometernya. Sampai 56 derajat Celcius, aseton akan menguap. Uap dari hasil pemanasan tadi lalu mengembun dan perlahan mulai melewati kondensor air, dan asetat mengalir ke dalam gelas beker. Sehingga aseton yang berupa uap tadi terkumpul di gelas beker dan air sisanya tinggal di labu destilasi. Maka dapat disimpulkan bila semua aseton menguap, air tertinggal di labu. Aseton dikumpulkan di gelas beker. Nah, dengan cara ini, aseton dengan air dipisahkan dengan destilasi sederhana.
Less than fashionable cubbyhole of the San Francisco Examiner. These editors are programming today's copy of the paper into that same Ohio computer.